Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma alimul ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta na'udzu bika min syarri anfusina wa min kulli syaitani wa syirki wa an naqtarif ala anfusina su'an aw ajurrahu ila muslim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu lah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Semua nikmat Allah sudah kita syukuri. Nikmat kopi, nikmat teh. Ya. Semua nikmat Allah dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Itu penting dibaca tiap pagi. Karena tiap pagi kita masih Allah kasih nyawa. Masih Allah hidupkan. Gitu. Ya, Allah berjanji jika nikmat disyukuri ditambah. Tua tapi nggak berpenyakit. Itu yang penting. Ya. Tua tapi masih tegang. Tegang apa maksudnya? Kulitnya. Keinginannya maksudnya masih semangat. Kalau nafsunya masing-masing. Ya. Itu yang penting, itu janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Nikmat disyukuri ditambah. Tiap pagi alhamdulillah. Supaya terus kita diberi usia untuk bertakwa kepada Allah dan sehat pula kita, tidak ada penyakit yang berarti ya di tubuh kita. Kita baca Fatihah dulu. Dengan Fatihah kita meruqyah supaya Allah angkat penyakit semua yang ada di badan kita ini. Dan dengan Fatihah kita mohon juga Palestina, Allah bantu mereka dan Allah hancurkan orang-orang Yahudi dan seluruhnya. Yang ketiga, dengan Fatihah kita memohon, kita munajat, Allah pilihkan kita pemimpin yang soleh, yang adil, pemimpin yang taat kepada Allah dan sayang kepada rakyat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna. Amin. Kita lanjutkan tauhid kita. Hari ini saya mengambil materi yang sesuai kondisi kita saat ini, yaitu al-asabiyah wa ta'assub. Edisi fikih umat. Agama ini harus bisa menjangkau terhadap permasalahan di masyarakat. Jangan masyarakatnya lagi lapar sekitar masjid, yang ngomong masalah zikir. Ya, sampaikanlah masalah keutamaan infak. Agama ini jangan jauh panggang dari api, harus bisa menjawabnya. Maka saya juga mengambil materi sedikit, agak keluar dari materi biasa kita untuk menjawab kondisi saat ini. Dan kita dapat jawaban menurut syariat itu kayak apa. Ya, makanya Al-Quran memilih pemimpin dalam ini kita mengatakan al-asabiyah wa ta'assub. Sekarang kita lihat definisi dulu supaya kita kenal. Apa asabiyah? At-ta'assub. Berasal dari kata asobah. Asobah itu artinya Bapak Ibu mengikat atau melilit. Mengikat atau melilit. Asab. Mengikat, dililit. Sama itu ya. Ya. Berarti kalau itu kesannya kencang. Ya. Mengikat, melilit, melingkar,
meliputi. Berarti ada satu benda dia lilit. Berarti dia menempel, mendekat, apalagi. Nah, segala hal yang menunjukkan hal-hal yang kedekatan kepada benda yang lilit. Terus berikutnya, apa maksud asabiyah itu? Memihak sikap asabiyah atau ta'assub terhadap suatu golongan dengan mengajak orang lain agar membela golongannya dan bergabung bersamanya dalam rangka memusuhi lawannya, baik dalam kondisi terzolimi maupun menzolimi. Ini menurut bahasa ini, ada namanya Kamus Lisanul Arab, Ibnu Manzur. Kamus itu hampir semeja ini. Itu referensi terbesar untuk bahasa, disertasi doktor dan tesis. Jadi hampir semeja ini. Kamusnya, nah, munjid segini, munawir segini, muasirah segini, segini. Kapan bacanya itu? Jangan dibaca, lihatin aja, sudah kenyang. Ya, artinya itu sifatnya referensi. Referensi itu biasanya nggak dibaca semua, mana yang penting aja gitu. Penting. Habis umur bacanya. Baik, lalu berikutnya apa itu fanatisme maksudnya? Fanatik. Nah, kita ingin menjawab nanti ini. Ya, kondisi saat ini mana yang dilarang. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fanatik adalah teramat kuat kepercayaan atau keyakinan terhadap ajaran politik atau agama dan lain sebagainya. Kalau dia ke agama, fanatik ini bahkan jadi wajib dia. Ya. Makanya Allah mengklaim langsung, Allah mengatakan apa Allah mengklaim? Inna dina indallahi. Klaim itu. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari agama selain Islam fala yuqbal, tidak diterima. Kalau untuk syariat Ibu Bapak, ya, kita dianjurkan fanatik dalam artian untuk menjaga agama ini. Makanya kata para ulama ahli sunnah wal jamaah murtad. Orang yang mengatakan seluruh agama benar katanya. Kenapa? Berarti dia mempercayai Tuhan orang-orang non-muslim dong. Dianggapnya Tuhan juga. Jangankan begitu Bapak ya. Mengucapkan salam saja Nabi larang itu. La tabru salam alal yahudi wan nasara. Kata Nabi, jangan kalian duluan mengucapkan salam kata Nabi kepada Yahudi dan Nasrani. Karena ketika dia mengucapkan salam itu, dia sedang menyapa Tuhannya itu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, nama-nama Buddha. Ya, kayak kita Assalamualaikum warahmatullah. Allah. Makanya kata Nabi, jika ada orang di luar agamamu mengucapkan Assalamualaikum, jawabannya apa? Waalaikum saja kata Nabi. Waalaikum saja, cukup. Assalamualaikum kata Nabi. Waalaikum. Lewat orang Yahudi. Sama alaika. Jadi diputarnya itu ayat dari Assalamualaikum. Salam itu dari Assalamu jadi sama, artinya racun. Racun engkau Muhammad. Kata Nabi apa? Waalaikum. Jangan melampaui batas. Tapi kan istrinya ini bela suami Aisyah. Kurang ajar. Sama alaika wa la'natullah wa ghadibalahu. La'nat Allah, marah Tuhan, murka Tuhan dia. Kata Nabi wa Aisyah, kenapa begitu? Tapi dia mencela engkau mengatakan racun. Kan sudah saya jawab, waalaikum. Itu sudah santun etik namanya. Bicara etik gitu ya. Itulah etika namanya. Ya, jangan melampaui batas karena kata Nabi ciri-ciri orang munafik itu jika seseorang menimpakan sesuatu kepadanya, dia tuh membalas lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi dia menimpakannya. Kok melampaui batas gitu. Ya. Makanya jenazah itu kata Nabi ada jenazah perang, bunuh sudah. Jangan dipotong-potong dia. Itu melampaui batas namanya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Suatu sikap suka melampaui dari relnya Allah tak suka. Kalau tak suka Allah berarti Allah murka. Baik, dalam agama enggak masalah. Makanya sikap Nabi juga membela syariat punya sikap Nabi. Dulu pernah saya sampaikan seorang seorang wanita menyepuhkan emasnya ke toko Yahudi. Saya ingat ceritanya itu. Begitu dia duduk, datang Yahudi yang lain, duduk juga di situ. Ada yang iseng jepitkan jilbab perempuan itu.
bagian badan pakaiannya semacam paku lah. Begitu berdiri dia, terbuka auratnya, tolong. Tidak tolong nih perempuan. Seorang muslim lewat, kenapa? Ini dia buka aurat saya, dia jepit. Langsung dibunuhnya berkelahi, mati Yahudi. Melihat Yahudi sepuh mati, yang lain melihat membela, dibunuh mereka muslim. Sampai kabar ke Nabi kan. Nabi dua opsi nih, orang Yahudi. Pertama, jika tetap keluar dari Madinah, diusir Nabi. Karena dulu ada perjanjian piagam Madinah, nggak dipatuhi mereka. Beda piagam Madinah sama Hudaybiyah, perjanjian. Kalau piagam Madinah itu Nabi Nabi masuk ke Madinah dibuat piagam perjanjian karena ada Yahudi orang Arab di sana. Tapi kalau Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah ketika Nabi Muhammad ingin masuk ke kota Makkah. Baik. Kata Nabi apa? Opsinya dua. Pertama, kalian keluar dari Madinah. Yang kedua, kalau tak mau keluar, perang. Nggak ada ngenceh-ngenceh gitu, atau ngeceh-ngeceh. Ya nggak apa-apa lah, maafkan gitu. Kita dulu dimediasi, nggak ada. Dua kata Nabi. Keluar dari sini atau perang. Jadi izzahnya kencang sekali. Sehingga Al-Quran menjelaskan, ya, Nabi itu kalau lewat para sahabat dahulu begitu, Pak, itu orang kafir itu minggir gitu. Punya izzah sekali kita dulu. Dihormati. Sekarang aja yang begini keadaan seperti dulu. Ya, zaman dulu nggak takut mereka sama Islam. Ya. Kenapa? Karena komitmennya tinggi. Dulu ketika meninggal Umar, disepakatilah siapa yang menjadi khalifah. Ditunjuk orang Abdullah bin Umar, anak kandungnya. Kalian jangan macam-macam, kata Umar bin Khattab. Tetapi dia bagus, bukan masalah engkau dinastinya. Begitu. Tapi memang dia pantas, punya kemampuan gitu. Tidak. Tak boleh. Cari memang anak-anak orang lain, kata Umar, tak ada yang bisa. Anak orang lain aja, jangan anak saya. Begitu dia menjaga sum'ahnya. Apa terjadi? Setelah itu, ya, disuruh. Apa jawabannya terakhir? Cukup dari keluarga Bani Umar ini, ya, yang menjadi satu orang aja. Ya, cukup satu orang saja dari keturunan kami. Dan jangan menambah lagi hal-hal yang lainnya. Suruh yang lain berikut. Nah, itu namanya punya komitmen. Jadi kita begini nih cerminan kita lah. Ya. Baik, itu ya. Jadi kalau dalam hal agama tidak masalah. Ya. Tapi tetap dalam koridor yang benar. Artinya jangan terlalu melampaui batas, mentang-mentang bela agama. Saya dulu pernah, polisi-polisi bicara ke saya waktu saya ngisi di Halim. Itu bagaimana orang membuat maulid Nabi sampai keluar macet di mana-mana. Ditutup jalan soalnya. Alasannya begini, kamu ini memperingati Nabi aja nggak mau. Biar nggak sesekali nggak apa tutup jalan. Kan nggak begitu ajaran. Ya, jangan melaksanakan suatu ibadah katakan lalu menutup ibadah yang macet jauh-jauh orang. Dikasih jalan. Ini buat pesta dia, kakinya pondasi apanya nih? Apa namanya nih? Jalan itu. Minta izin tidak, karena begitu masyarakat kadang-kadang yang cuek aja. Berdosa itu. Berdosa orang begini. Ya. Karena Nabi melarang. Sebaliknya meletakkan barang itu di jalan. Ya, meletakkan barang di jalan. Maksudnya menyusahkan orang, itu hukumnya halal. Menyingkirkannya berpahala itu. Kata Nabi, wajadtu rajulan, aku menemukan seorang pria, kata Nabi, ya, yaitu mondar-mandir di surga. Apa yang dia lakukan? Dia menemukan di jalan ada gangguan. Gangguan itu disingkirkan. Wasyakar Allah. Lalu Allah bersyukur, berterima kasih kepadanya. Baik, sekarang saya sebutkan, sekarang kita kaji fanatik yang mana yang terlarang. Yang pertama, asabiyah yang dibina dengan kejahilan, bodoh, tak ngerti, ikut-ikutan. Baru saya tadi buka posting keluarga saya, ada ponakan saya, ya, memposting. Pastor ini kata dia banyak artisnya. Jadi yang pilih banyak artisnya. Semua artis di situ menempel.
Ya, coba itu namanya kejahilan namanya. Agama ini ibu bapak dibangun dengan pengetahuan. Maka ayat pertama yang turun adalah Iqra. Tak cukup Allah mengatakan satu kali Iqra di atas, tapi Iqra yang kedua kali. Iqra warabbukal akram. Ya. Apa maksudnya kata para ulama? Bahwa bacaan umat terdahulu terkadang berbeda dengan bacaan umat sekarang. Maka perlu pengulangan. Cara bacanya harus dibaca ulang lagi. Ya. Cara bacanya harus diulangi lagi. Bacaan zaman dahulu. Oh maksudnya begini, ternyata begini. Penemuan dulu, kenapa orang Nabi mengharamkan tentang memakai cincin emas atau bejana? Orang pakai emas sutra, karena itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani menyakiti orang fakir. Oh, bapak itu kaya banget, giginya aja emas. Apalagi bejananya. Nabi melarang orang makan di bejana emas dan perak. Tapi kan pembacaan ulang sekarang diteliti bahwa hal itu merusak jeroannya. Iya, nikel-nikel benda itu. Orang kalau makan pakai tangan 1 jam, 1 jam setengah hancur makan. Pakai sendok 6 jam. Karena nggak tersentuh sama. Karena kata para ilmuwan, kalau kita makan ini keluar semacam keringat kecil. Kecil gitu. Kita makan gini, itu menyembuhkan penyakit mah dan cepat membasikan makanan tangan. Ya, jadi dulu punya penalaran, terus sekarang juga punya. Makanya Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Baik, kembali kita. Kenapa kejahilan ini? Kejahilan ini merusak. Ya. Kata Ali, 2 orang yang mematahkan pinggangku. Salah satu di antaranya abidun, orang yang tukang beribadah, jahilun, tapi dia bodoh. Ya, mutahattikun. Orang ini menipu orang lain dengan ibadahnya. Dengan dia rajin beribadah, lalu orang mengikutinya, dia menipu. Dengan cara apa itu? Dengan dia beribadah itu tanpa ilmu pengetahuan. Saya pernah sampaikan dulu, ada orang habis subuh sholat dia. Begitu sholat habis subuh, ditegur sama Sa'id bin Musayyab. Bang, orang Medan pula sholat ini. Kenapa kamu sholat habis subuh? Kata dia apa? Terbeliak matanya, terbeliak orang Padang sini tuh. Memang gara-gara sholat masuk neraka aku. Memang marah gitu. Apa kata Sa'id bin Musayyab, ulama besar dan tabi'in ini? Kata dia, engkau tidak akan masuk neraka gara-gara sholat, tapi engkau bisa masuk neraka gara-gara tidak mengikuti Nabi. Ya. Jadi makanya ada di antara tukang ibadah yang dirajin, masuk neraka juga dia. Bahkan tukang ibadah ini begitu pingin minum di telaga Nabi, Nabi usir dia. Tak pakai ilmu. Umpamanya gini, saya Pak kalau musafir Pak, ya, umpamanya ada orang ngomongnya, saya itu sempurna sholatnya, kan sayang itu. Qobliyah zuhur, baru zuhurnya, ba'diyah itu muakkad. Zuhur tuh qobliyah, ba'diyah itu muakkad sunnahnya dua-dua itu. Apalagi 4 rakaat sebelumnya. Jadi bagaimana supaya saya nggak kehilangan ini Pak? Saya walaupun musafir kemana, tetap saya sempurna. Sementara ada anjuran 2 zuhur, 2 asar. Yang Abdul mana? 2 zuhur, 2 asar. Nah, dikasih keringanan. Tapi kan ada orang anggapan begitu. Anggapan. Makanya kalau hadis kata Nabi, idza safara ahadu, jika kalian musafir kata Nabi, awil marad, atau dia sakit, sehingga dia tak sempurna sholat buat. Jangan dia merasa kecewa. Kata Nabi apa? Kana mithlulahu ajrun muqiman shahihah. Maka dia dapat pahala seperti kondisi normal. Kalau bapak tak musafir, qobliyah rabi, ba'diyah rabi, betul nggak? Begitu musafir kan jadi 2 ini, yang 4 jadi 2, yang 2 jadi dempet, jadi jamak jadinya. Jangan kecewa, karena pahalanya tetap seperti sempurna. Ibu-ibu nih, maaf, yang menstruasi dia. Begitu waktu sholat datang kan nggak sholat dia. Tapi kalau nggak amen pasti sholat dia. Dia dapat pahala begitu zuhur datang tentang pahala masuk ke tabungan amalnya. Zuhur itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menegur kaumnya, kenapa kalian ini menyembah patung itu? Jadi asobiahnya itu, fanatiknya itu tak gunakan ya. Kata dia, leluhur kami begini. Maka kami
Mengikuti leluhur takut kualat gitu. Kata Nabi Ibrahim apa? Antum wa abaukum hasaba jahannam. Kalian dan satu gerbong dengan leluhurmu itu masuk neraka semua. Ayah saya salah ini. Ya, membuat nama saya Tuhan. Nama Tuhan atau Allah. Nama-nama haram itu. Oh ya Allah sini. Kan nggak benar itu. Ya. Iya. Salah ayah saya. Diganti. Ya. Dulu saya cerita begini, ada seorang sahabat namanya Hasan, namanya sedih. Sedih namanya. Kata Nabi la ismuka sahal. Nama engkau saya ganti jadi si sahal aja, si mudah, si gampang. Atau dia janganlah. Nggak mau dari ayah saya leluhur takut berdosa kualat kali begitu maksudnya. Udah ketan kuning ini. Kata Nabi la. Nah, tapi dia kekeh ya. Akhirnya apa terjadi? Dia tak mau. Nama saya Hasan. Sedih. Duka. Apa terjadi? Maka kata Sa'id bin Musayyab, kakek dia nih. Aku lihatlah kakekku ini. Orang ramai dia sedih. Orang gembira dia sedih. Orang bahagia dia sedih. Orang sedih makin sedih. Jadi kalau orang tua kita membuat kita nama buruk, ya kita nggak tahu. Ya, kita lihat kan namanya wati. Wati itu artinya berhubungan. Wati. Ya, ya. Atau nama apa nama dewa dewa itu dewi nama Tuhan nggak itu? Ah, nama Tuhan nggak itu? Enggak, nama apa itu? Orang cantik kok. Jadi kan nama Tuhan Dewa Anu bukan? Krishna gitu ya. Ya, hitam. Jadi nama-nama orang Hindu lah gitu apa ya, orang-orang ajaran kita ya. Kalau bisa mau diganti, boleh nggak Pak? Boleh diganti. Ya, mengambil dari nama anak kita. Punya anak pertama kayak Nabi Qasim, panggil aku Qasim. Caranya begitu, ya. Namanya kunyah. Mengganti nama dari anak sendiri. Ada lakob, ada kunyah. Nah, itu caranya, solusinya. Nah, kalau abu-abu gitu. Abu Ammar, Abu Andi. Nah, bisa nggak kata abu itu agak Indonesia sedikit? Barat. Abu janda ya. Iya. Bapaknya para janda. Waduh. Ada janda di sini, itu bapaknya. Minta duit. Baik. Jadi dengan kebodohan, saya akan bacakan sebuah hadis. Hadis ini saya sempat mendengar dari Habib Hanif, menantunya Habib Rizik. Hadis ini Sahih Imam Bukhari. Ya, dengar nih hadis. Rasul bersabda, hadis Sahih Imam Bukhari. Salah satu, ada 3 jenis manusia kata Allah, kata Nabi. Ya, la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti Allah cuekin dia. Waduh. Allah tak lihat, la yanzur. Allah tak pandang. Allah biarin aja. Kita aja didiamin mertua juga bingung. Kalau salah saya ngomong dong, kalau saya benar ngomong juga dong. Ya, jangan diam aja. Makan rujak sendirian dibiarin. Ya. Kalau salah ditegur, kalau benar temenin. Tapi ini kok diam saja? Ada orang pertama kali di akhirat, tapi Allah tak peduli sama dia. Waduh. Ya, ini berat. Tak cukup sampai di situ, wala yuzakkihim. Allah tidak mau membersihkan dosanya, biar dia bergumul dengan dosa besar. Walahum adzabun alim, azab yang pedih menunggu. 3. Ini remeh, ini masalah ini remeh. Tapi saya nggak sebut 3 ya, 1 saja. Karena berkenaan tentang keadaan saat ini. Siapa mereka? Rajulun, seseorang, baya'a imaman, membaiat imamnya. Bayat itu artinya bayat. Apa namanya itu? Meresmikan gitu. Bapak bisa meresmikan imam, Ibu Presiden. Nah, enggak lah, kita rakyat ini. Cara kita membayar presiden, kita nyoblos. Ya, itulah saya kiaskan ini bahwa cara kita melegitimasi, meresmikan seorang presiden sebagai rakyat kita nyoblos TPS nanti. Nah, kalau di istana nanti kan dia secara aklamasi. Tapi kita rakyat ini cara kita
Caranya kita itu adalah dengan cara menyoblos. Itulah cara kita membaiat pemimpin ini. Ya. Rajulun kata Nabi, baya imaman. Dia membaiat imam, la yubaya'uhu illa dunia. Tak ada dia baiat kecuali karena urusan dunia. Entah dikasih kaos, entah dikasih sembako, dikasih bansos, amplop, ya, apa tuh? Imanu di amplop, imannya di amplop, ya. Entah karena itu, pokoknya dunia dia tak gunakan akalnya. Jadi dengan kebodohan namanya nih. Kan kalau kita berakal sekarang saat keadaan sekarang ini, Pak, kalau kita berakal kan, ini kan nurani kita menolak keadaan saat ini. Tapi yang paling ini kita Pak Muldoko, bagaimana Pak Muldoko itu menantang, ya, saya menjaga muruah presiden. Aduh, menantang rakyat dia. Ya, saya biasa mati-matian di lapangan. Wah, kacau. Saya maunya ada yang melawan ini. Ya, arogan, arogan. Ya. Nah, ya mati sih ya, tapi lama mati. Mau cepat-cepat karena orang membuat dosa begini lama mati. Gatal kepala kita. Kalau mati-mati Bapak ini, butuh kita makin banyak jadi. Ya, terus kita lanjutkan hadis ini ya. Dia membaiat urusan dunia, artinya dia tak gunakan akalnya. Ini orang benar, orang baik, tak digunakan. Gitu. Pokoknya maju tak gentar bela yang bayar dah. Ya, tak digunakan akalnya. Bapak ini bagus ya. Imannya, agamanya, sholatnya, ibadahnya, kecerdasannya, otaknya. Mana berpikir Pak, kalau orang normal kan begitu tuh. Jadi kalau kita begini Pak, kalau kita memandang sesuatu itu normal dengan baik, berarti sehat iman kita. Ya, tapi kalau sudah sempat kita sudah mendustai hati nurani kita dan cara pikir kita, itu berantakan imannya. Ya, itu dikatakan itu orang munafik. Kita lanjutkan dulu. Fa'in a'tahu min harodiyah. Jika dia dikasih sesuatu, dia senang, radiyah, bahagia, nerima. Dikasih sembako tadi. Wa illam yu'tihi min hasakhit. Jika dia tak dikasih, mulai menggonggong dia. Kan banyak baca-baca sekarang di baca-baca. Begitu kurang ampaunya, mulai gonggong-gonggong. Menyalahkan orang yang dia puji dulu. Banyak. Ya. Orang ini kata Nabi dia tunggu 3. Allah tak peduli dengan dia. Allah tidak mau bersihkan, maafkan segala dosanya. Dan azab yang pedih. Tapi ada orang 70 tahun lebih usianya di Pamulang. Ya. Saya menyampaikan bahwa saya bilang bahwa penista agama, partai segala secara syariat lah. Ada ancaman api neraka seperti beginilah. Kalau madam kan hadis kita baca. Kata dia apa? Turun dia ke bawah. Dia nggak ngomong ke saya. Dia ngomong kepada orang teman jemaah lain. Saya mah kalau seandainya Pak Ustadz bilang memilih ini masuk neraka, ya biarlah katanya. Karena saya sudah terlalu ngefans sama bapak itu. Katanya. Saya nggak mau sebut ya, paslon mana itu. Pokoknya terlalu ngefans dia sehingga akalnya tak digunakan ya. Walaupun neraka nggak apa-apa, ya Allah. Hebat banget ini. Ya. Padahal bapak itu jika menang dia tak pengaruh kepada nasib dia. Tak pengaruh. Neraka, Masya Allah. Jangan bercanda sama neraka ini. Dulu udah pernah cerita saya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala ada minta api dikasih sebesar korma, minta sebesar korma, api neraka jahanam. Kata Allah, Adam, jika engkau minta satu korma begini, neraka jahanam, seluruh jagat alam raya ini terbakar ini, bukan bumi aja, sejagat terbakar ini, galaksi Bima Sakti semua terbakar, planet-planetnya. Itu setengah ya Allah, setengah aja. Kalau setengah ditaruh di bumi, bumi tak mau tumbuh lagi tanaman ini. Panas kan? Akhirnya sebesar debu lah. Begitu dimasukkan, ditaruh di gunung, meleleh itu gunung. Coba ambruk tuh gunung, karena panasnya. Akhirnya direndamlah 40 tahun di air. Itu neraka jahanam itu. Itu bukan itu korma, belum bagi batangan-batangan api itu. Walah, ketika ditanyakan, wahai neraka jahanam kata Allah, halim talati, apakah engkau sudah penuh kata Allah dalam surat Qaf. Apa jawaban neraka? Wa taqulu hammim mazid, ya Allah, masih ada yang masuk. Baik, aku masih muat. Badannya dilonggarkan di neraka jahanam, menampung semua dibakar.
Dulu yang saya sudah sampaikan ke Ibu Renal, yang di Padang itu, Marapi, jadi ada yang meninggal itu 200 meter dari ditemukan tim SAR kan, yang ketemu ke awan panas saja, api apa namanya pasir-pasir. Tapi begitu diangkat kaos kakinya, itu terangkat dagingnya, tinggal tulangnya matang gitu. Itu nggak dibakar api, nggak di dalam lubang itu dia, cuman awan panas saja. Coba neraka jahanam. Hanya kita nggak mati-mati orang itu, bukan kita, mereka yang masuk neraka. Ya, hanya nggak mati-mati. Dia zukul adab, biar dia rasa. Ya kullama nadhirat juluduhum badalnahum juludan khairaha. Dia zukul adab. Begitu hancur kulitnya, dibuat kulit baru. Kulit baru. Kenapa? Supaya dia rasa asap. Segede apa? Bukan begini dibakar, Pak. Digendutkan Tuhan nanti barang orang neraka itu supaya banyak dagingnya, supaya lama. Sebesar apa? Nabi tak menjelaskan besar penduduk neraka. Nabi cuma mengkasih ilustrasi, giginya saja kata Nabi sebesar Jabal Uhud. Gigi aja sebesar gunung. Apalagi badannya itu. Apalagi lubang hidungnya. Makin mekar. Nah, coba, Bapak itu bisa ngomong begitu. Saya mah kalau neraka diancam gak apa-apa. Terlalu ngefans. 2 hari setelah dia ngomong, terkapar di kasur. Hanya belum mati itu sayang saya. Mungkin istidras dulu ini. Al-abda layatakallam bi kalimati sukh, seorang hamba kata Allah, kata Nabi, mengucapkan sebuah kalimat yang dari mulutnya itu kalimat yang Allah murkai. La yulqa biha balan. Dia tak pikirkan itu ringan, dianggapnya meluncur dari lisan. Dianggapnya enggak ada apa-apa. Hal itu kata Allah, Allah simpan kalimat itu. Allah benamkan dia ke neraka sejauh timur dan barat. Dalam betul. Hati-hati begini nih ya. Ditunggu Tuhan kita ini. Nauzubillah, orang seperti dia. Orang lain yang mengancam seperti, ya halo. Saya bilang hanya begini, dia ke masjid. Apa guna engkau ke masjid sudah? Sholatmu tak, sudah. Ya. Tak fungsi sholat itu. Ada orang, ya, orang ini Pak, nyinyir kepada perjuangan Islam, apa-apaan bela Islam, apa-apaan bela Quran. Pokoknya sama orang kan kalau berjuang bela agamanya, nyinyir aja dia. Diancam dalam surat Al-Ahzab ayat 19. 18-19. Ya. Jika engkau ketemu mereka, mereka itu orang munafik, kata Allah. Mencederaimu dengan kalimat bi alsinah, lisan hidadin yang tajam. Tajam sekali, tersinggung kita. Tengok mereka. Kata Allah, ulaika mereka itu la yu'min. Kata Allah, orang yang suka nyinyir dengan perjuangan orang mukmin ini, mereka itu dianggap tak beriman. Ini yang mengatakan Allah langsung ini. Padahal dia sholat juga. Dia itu tak beriman ini kata Allah. Yang kedua, fa'ahbatu a'malahu. Seluruh amal ibadah dia dibuang pada Allah. Bayangkan. Ini Allah sendiri turun tangan ini. Ya. Baik. Yang kedua, udah mau apa ini? Yang berikutnya, ini hadisnya, mangkutila tahta royah amiyah. Barang siapa dia berperang di bawah bendera kebutaan. Bodoh. Dia doa asabiyah, lalu diajaknya orang berperang bersama dia. Ya, anak-anak panggeng-geng gitu lah. Ya, awiyan suruh asabiyah atau menolong asabiyah. Dia tak masuk lapangan, tapi sikap dia itu memfasilitasi sama itu. Faqatalu jahil, mati kafir, mati jahiliyah. Yang berikutnya, asabiyah walaupun dalam hal membela kezaliman. Udah tahu zalim, sekarang kita lihat udah tahu zalim, melanggar. Kalau saya ini kenapa? Kadang-kadang ada begini Pak, benar secara hukum, tapi secara moral tak baik. Kalau saya minjam Ketua MK Pak Hamdan Zulfa, sebuah hukum itu sahih, berkualitas, benar, valid, bermutu. Syaratnya 3, benar secara hukum, benar secara etik, benar secara sosial. Umpamanya, kalau saya sholat, saya menutup aurat pakai sarung dari pusar sampai lutut, bagaimana? Udah nutup aurat nggak saya? Nutup aurat ya? Nah, ada kolor, saya pakai kolor, ya, nggak pakai baju, nggak pakai peci,
pas selutut sama sepusat, gimana perasaan Bapak? Atau ada orang berjalan begitu? Secara hukum benar, etiknya tak benar itu. Maka keluar hadis Imam Muslim, kata Nabi, la yusalli ahadukum. Walaupun secara hukum benar fikih, tapi Nabi mengeluarkan statement baru lagi. La yusalli ahadukum. Jangan kalian sholat, kata Nabi, bisaubil wahid, dengan satu baju aja, dengan satu pakaian aja. Laisa ala atiqihi minhu syai'un. Tidak ada sesuatu yang menggantung di bahunya, kata Nabi. Kolor doang sama sarung, tak ada menggantung baju, tak pakai baju. Jangan sholat. Padahal secara hukum udah benar itu. Sama lah konstitusi saat ini dilanggar. Tapi timnya membela, saya lihat di nongol bapak ini aja hidung pesek di nongol. Namanya Habibur Rahman. Bosan saya lihat mata, saya ganti langsung ke lain. Pokoknya saya lihat di kartun. Kayak nggak ada orang aja. Namanya bagus. Orangnya, ya, iya. Untuk hal ini, nah saya baca hadis lagi nih. Saya salut ya dengan Kiai Haji Idrus Romli. Dia keluar fatwa itu haram hukumnya mengikuti fatwa PBNU jika dia memihak kepada pemimpin zalim, langsung haram berdasarkan hadis Nabi. Saya bacakan hadis dia yang beliau membuat fatwa gitu. Nah, jadi itu benar. Jadi aswabiahnya begitu dong. Iya, kalau orang benar, kalau salah tegur. Kalau dia benar, ikutin. Kalau dia salah, dandanin, begitu dong. Jika ada orang salah, kita dukung, menjerumuskan orang namanya. Ya. Ini benar ini, walaupun dia tidak di sini, lihatnya jangan mentang-mentang organisasi Islam terus. Jangan beragama melihat orang. Siap-siap kecewa kalau beragama melihat orang. Lihat partai Islam, lihat ormas Islam. Lihat hadis, lihat dalil. Baru benar. Selama kita nggak mengacu kepada ayat ini, berantakan. Lihat, kata Nabi. Hadis sahih sanadnya. Innaha. Sesungguhnya kata Nabi. Satakunu ba'di umarok yakdib. Kalian akan menemukan nanti pemimpin pembohong. Makanya kata pengamat, saya kutip ini. Kalau kita memahami omongan pejabat sekarang ini, harus terbalik. Kalau dia bilang iya, kita tidak. Terus suka bohong. Ya, mungkin tak semua, tinggal lagi kebanyakan begitu tuh, sampai puncaknya. Wa yazlimun, dan suka menzolimi. Temannya begitu tuh. Orang kalau bohong, temannya zolim itu. Karena dia pengen menutupi kebohongannya itu, dia melakukan sesuatu perbuatan lain. Sehingga timbullah kezoliman. Sudah, ada pemimpin kata Nabi, pendusta dan zolim. Faman dakhala alaihim, barang siapa masuk ke tim mereka, fasadaqahu, lalu membenarkan mereka, kata Nabi, bikadzbihim, berarti dia membenarkan kedustaannya, ya, wa anahum ala dzulmihim, dan menolong, jadi jubir, jadi ini, menolong kezaliman mereka. Udah tahu zalim itu, sampai keluar civic akademik besar semua tuh, kan udah nggak benar situasi. Ya, karena orang-orang yang murni memegang pola pikirnya, ini khitohnya ini sampai keluar dari sarangnya. Jadi naluri, tapi ada aja membela itu. Sampai tadi pasang badan itu, yang di istana tadi, saya bilang, jenderal itu. Ya, apa terjadi? Jadi dia masuk ke timnya, bahkan dia membela lagi. Kata Nabi, falaisa minni, dia bukan dari golongan. Artinya ini orang luar Islam. Kafir. Tak golongan Nabi. Nabi tak akuin umatnya. Walas tak cukup sampai di situ. Walas tu minhu. Dia bukan dari golonganku dan aku pun tidak dari golongan dia. Yang berikutnya, walaisa biwaridi al haud, dan dia tidak akan dapat menyentuh telagaku di padang mahsyar. Artinya ke neraka ini. Ini isyarat Nabi ini. Ya. Jadi kalau ada mengatakan jangan dekati pagar masjid Al-Iman. Itu larangan masuk ke masjid. Ya, karena jadi disebutkan ini berarti parah azabnya nih. Seperti orang umpamanya dia tidak mencium bau surga, menciumnya tak apa lagi masuk surga. Berarti 2 kali lipat di sini menunggu azabnya. Ada. Jadi itulah karakter mereka, membantu terhadap kezaliman.
yang mereka lakukan. Makanya asabiyah dalam membela kezaliman dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zalim, maka begini Pak, saya sudah sampaikan juga mungkin apa di sini atau di mana ya. Akal kita ini Pak tahu kebaikan, tapi tidak tahu kebenaran. Saya buat contoh. Ya, ini contoh ini sudah saya ulang. Ya, jika ada pelacuran supaya pelacuran ini tak menambah di mana-mana, dibuatlah gedung. Namanya Alexis. Kan bagus tuh, akal kita bagus, nanti terapi, ada OB-nya, ada security-nya, mereka juga bisa bekerja, UMKM hidup. Bagus kan? Tapi benar tidak itu? Itu kan kemungkaran itu. Nah itu akal kita tuh tahu. Makanya andai kata kita tak diturunkan wahyu oleh Allah, akal kita ini emang tahu mana benar mana salah. Tapi tidak, bukan. Tahu yang baik-baik, mana baik, mana keburukan. Tapi yang hak itu. Makanya al-haqqu mir rabbik itu. Kebenaran dari Tuhan. Ya. Wala takunan yang ketiga sebagai penutup, ya, aswabiyah kepada orang melanggar aturan dan syariat. Ya, tak boleh kita kalau ada syariat mengejek sholat, ya, merubah kalimat amin jadi qabul. Ya. Ya tujuannya apa? Walau dolin sampai dia diam atau dia diam atau dia merubah jadi qabul. Terlalu receh. Ya, gara-gara amin ini kita tak mau. Itu kebetulan saja. Terlalu receh kita ganggu syariat Allah untuk urusan merubah begini. Tak boleh Pak. Dulu Nabi mengajari sholat doa mau tidur. Salah seorang sahabat dalam kitab Wasaya Rasul Syekh Bakri Ismail. Ujung doa itu begini. Aman silat. Aku beriman dengan kitab yang diturunkan. Wabinabi jika ursilat. Dan dengan nabi yang diutus. Sahabat ini mengulangi doa itu. Diulangi doa itu, dirubahnya. Wabirosulika ursilat. Nabi mengajari, apa tadi? Wabinabika. Kata Nabi, kenapa kau ubah? Nah, kenapa amin kau jadi qabul? Nah, kata dia kan sama saja, kata Nabi. La, kata Nabi. Wabinabika. Jangan pandai-pandai merubah-rubah syariat. Nah, jadi jika ada orang begitu merubah karena dia takut ngomong terlalu naif, bisa dia penista, perusak syariat, bahaya. Ya. Apalagi kalau menghina sholat. Ya, ya. Hai orang beriman, jangan kalian mengambil orang-orang yang membuat agama Tuhan sebagai da'iban wal. Wa idza nadaitu, jika kalian menyeru kepada sholat, ini spesifik lagi nih. Ittakhaduha huzwan wa la'iba. Mereka membuat canda-canda sehingga ketawalah satu forum itu mentertawakan ayat Tuhan di hidayah. Kalau sholat begini-gini dia aminnya itu menghina Allah itu. Mengejek ketawa mereka. Ya, forumnya ketawa yang ngomong juga. Waduh. Ya. Lihat itu surat Al-Maidah 5758. Sengaja saya buat ayat supaya Bapak supaya ini bukan opini saja. Apa terjadi terhadap penghina begini? Allah katakan dalam At-Taubah. Ya. Apa kata Allah? La ta'tadhiru. Hei, ejekan olok-olokan ketawa ini. Jangan kalian buat alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian ini kafir kata Allah. Setelah beriman. Ya, tegas sekali Allah. Mengejek ayat saya, menghina-hina, buat ketawa kalian. Tuhan pencipta langit ini yang langsung turun tangan. Nauzubillah summa nauzubillah. Waktu sudah habis, kopi sudah dingin. Udah habis Bun. Iya. Mau tambah tak bisa. Ulang lagi kita. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Nah, silakan Pak Moderator. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi jemaah yang ingin bertanya, ada? Ada. Iya. Sudah jelas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
sekarang ini kan kita kalau katakanlah mengikuti demokrasi, itu sebenarnya kalau kita melakukan yang benar-benar artinya pada zaman Rasulullah yang dia menurunkan pemilih itu kan agak beda-beda ya, ada yang langsung, ada yang musyawarah seperti kalau saya tadi terus kemudian ada teman-teman kita demokrasi ini tidak sesuai dengan syariat. Ya, itu. Jadi kalau kita teliti memang demokrasi ini kan bukan impor barang kita ya. Dari barat ini. Ya, sistem nanti sistemnya yang komunisme ya, ada sistemnya demokratisme. Kita itu kan sistemnya kan kekhilafahan. Ya, yang dipraktikkan oleh para sahabat ya. Sudah. Makanya sistem kalau itu kan apa itu ada ungkapan itu bahwa suara Tuhan, suara rakyat, suara Tuhan itu ya ungkapan. Sementara kata Nabi apa sautullah 'alal haq wa in kana farda. Suara Allah itu pada kebenaran walaupun dia sendirian. Itu beda konsep dasarnya beda. Ya. Hanya unsur-unsur teori keislamannya terpakai. Ada itu kesetaraan menyamakan gitu ya, prinsip-prinsipnya lah. Walaupun secara ini tidak total ya, secara prinsip tidak total. Dan ini choice yang kita pilih, yang kita sepakati soal ini. Ya, kata Nabi, anna al-muslim ala syurutihim. Kata Nabi, seorang muslim itu diberi tanggung jawab terhadap persyaratan yang dia buat. Kita bersepakat, ini adalah negara kesepakatan. Ya, mengutip Pak Mahfud MD. Ya. Ini negara kesepakatan. Kita sudah rumuskan 9 panitia, termasuk Maramis kemarin tak setuju, akhirnya setuju juga. Dibuang beberapa kata, dinobatkan negara ini kesepakatan. Hanya ajaran Islam masuk ke dalam. Ya, nah, jadi memang secara prinsip demokrasi itu tidak semuanya total menurut pandangan syariat. Karena kata mereka apa itu sautullah fawqal jamaah, suara Tuhan itu di atas. Ya, suara Tuhan itu pada yang hak bukan pada banyak. Nah, tetaplah kita memakai ini, ya. Apa boleh buat? Tak usah diganti dalam artian dengan cara yang inkonvensional, ya. Tetap kita menganut ini sambil kita memperbaiki, ya. Nah, kira-kira gitu Pak ya. Ini panjang ceritanya kok. Demokrasi ya. Makasih. Alhamdulillah.